Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, Mbak. Siang juga. Sebelumnya tadi Mbak dari mana ya? Aku kelihatan capek. Nggak kemana-mana sih, Mbak. Langsung ke sini aja. Cuma perjalanan agak jauh, lumayan jauh sih juga. Terus siang ini matahari terik sekali. Iya kan kemarin habis hujannya, jadi hari ini matahari terik sekali. Emang kalau kemarinnya mendung, besoknya terik gitu ya? Biasanya sih seperti itu Mbak. Ya kayak thermal ya. Kalau boleh tahu, berarti Mbak ini kelihatannya masih mahasiswa ya, seorang mahasiswa. Iya, Mbak. Masih mahasiswa. Sekolah di mana Mbak? Ambil jurusan apa? Sekolah di Universitas Buton, terus ngambil jurusan PGSD. Berarti sekarang kan masih di kampungnya, berarti masih daring ya, online kuliahnya. Sekarang masih kuliah online, tapi mungkin tahun depan juga udah offline kuliahnya. Tapi sebenarnya sih ada sisi positifnya juga ya, Mbak, kalau kuliah online. Karena selain berlibur, kita berlibur, sekolah juga tidak terlalu ribet sih kayaknya untuk pulang balik kampus itu sekolah di rumah. Tapi ya banyak juga sih sisi negatifnya, selain kayak nggak bisa sama teman-teman, penjelasan dari dosen juga nggak sepenuhnya gitu. Di kampung juga kan ini ya sama orang tua kan, jadi kayak menghapus kerinduan sama Ya, orang terus tua. pengeluaran biayanya juga Iya, pengeluaran biaya juga agak ini stabil. Kalau mau tahu mbaknya, kita kan belum kenalan ya mbak. Kamu tahu mbaknya dengan mbak siapa ya? Kenapa? Mbak Nafa, saya Nela. Mbak Nafa bisa panggil saya mbak atau ibu juga, senyamannya mbak. Panggil Mbak aja ya. Iya nggak apa-apa. Mbak Nafa ini kesini mau konseling kan? Iya, Mbak. Mau konseling. Sebelumnya Mbak Nafa sudah tahu apa itu konseling? Sebenarnya sih sudah pernah konseling, tapi kayaknya kurang efektif konseling waktu itu karena masih banyak halangan kayaknya. Kita cuma setengah-setengah. Kapan Mbak melakukan konseling itu? Apakah Waktu sudah lama? udah lama, lama sekali. Masih SMA. Oh, kalau begitu saya mau menjelaskan konseling itu apa ya. Konseling itu merupakan upaya atau proses bantuan yang dilakukan oleh konselor terhadap konselingnya untuk membantu konseling menyelesaikan masalahnya. Apakah bisa dipahami Mbak? Bisa. Oke. Manfaat dalam proses konseling ini juga kami memiliki batasan-batasan waktu yang ditentukan. Jadi menurut manfaat itu kita harus melakukan proses konseling ini berapa menit atau ya berapa menit? Mungkin 15 menit aja sudah cukup, Mbak. 15 menit. Oke, 15 menit. Kalau begitu kita akan melakukan 15 menit ya, 15 menit proses konselingnya. Dalam konseling ini juga ya Mbak, konseling itu memiliki macam-macam asas. Tapi yang penting itu yang saya ambil di sini hanya 3 asas, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Asas kesukarelaan dulu ya, bagaimana bahas asas kesukarelaan. Jadi asas kesukarelaan itu Mbak Nafa kesini dengan terpaksa atau dengan dalam diri Mbak Nafa sendiri atau seperti apa Mbak? Tidak terpaksa sih, Mbak, datang aja. Berarti dalam dirinya Mbak Nafa saja, dorongan dari Mbak Nafa. Jadi asas kesukarelaan ini adalah asas
asas yang dimana kita itu datang dengan sukarela untuk menjelaskan menceritakan semua permasalahan kita kepada konselor, Mbak. Seperti mana Pak tadi kan datangnya ke sini secara sukarela ya, karena paksaan. Kemudian itu ada asas keterbukaan juga, Mbak. Asas keterbukaan ini Mbak Nafa itu harus terbuka dengan saya, menceritakan semua masalah Mbak Nafa itu tanpa Mbak Nafa itu tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu, Mbak. Kemudian itu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini juga Mbak Nafa tidak perlu takut masalah itu akan tersebar ke orang tua Mbak Nafa pun, masalah ini tidak akan pernah tersampaikan karena yang tahu itu hanya kita berdua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mbak Nafa tidak perlu takut masalahnya akan terbongkar, akan terbeberkan. Seperti itu, Mbak. Apakah bisa dipahami, Mbak? Bisa Mbak. Kalau begitu, kalau boleh tahu kan Mbak Kesni mau konseling. Silakan Mbak Nafa menceritakan semuanya masalah Mbak Nafa itu apa tanpa Mbak Nafa itu tanpa menutup-nutupi, terbuka sama saya, Mbak. Masalahnya sih Mbak baru-baru ini sama tetangga. Sama tetangga kenapa, Mbak? Ini loh, kan saya lagi kuliah online, kuliah daring. Malam sih ya kejadiannya. Itu saya lagi kuliah online, tapi tetangga saya itu masih ada acara di kan tetangga depan rumah. Saya kuliah online, saya tuh kuliahnya saya cuma kuliahnya tuh di teras. Berarti di depan rumah Di depan rumah. Saya kuliah di depan rumah karena kejar lampu, soalnya lampu jalan di situ mati, terus lampu karena baru-baru lampu teras diganti jadi terang. Beda dengan dalam rumah karena belum diganti lampunya. Nah, saya dan sama teman saya kuliah di situ teras. Terus tetangga saya dia buat acara di depan rumah. Terus putar musik. Saya kan saya tuh nggak terlalu suka musik yang keras-keras. Berarti itu mengganggu ini, iya, mengganggu sekali. Awalnya kan cuma ngomong gini sama tetangga, bisa nggak itu suara musiknya dikecilin sedikit karena kita tuh masih masuk. Terus sinyalnya juga kurang bagus waktu itu, kurang bagus. Cuma bentar aja, cuma palingan juga beberapa menit, nggak cukup 1 jam, dan cuma setengah jam doang. Terus responnya tuh cuma gini, tetangga tuh responnya cuma emang kenapa nggak kuliah saja dalam rumah, kenapa nggak masuk saja dalam rumah, ini kan kayak rumahnya gitu, ini wilayahnya gitu. Gitu dia suka-sukanya gitu. Dia bilang suka-suka aku, ini kan wilayah aku gitu. Karena aku tersinggung juga. Itu kan tidak menghargai, kayak iya, tidak menghargai sekali. Agak tersinggung kok gitu ya kan. Tetangga kan saling menghormati, menghargai, saling toleransi. Kan biasanya kalau dia ngomong apa kita menghargai, kita jawab baik-baik. Tapi kok dia kayak gitu. Jadi dalam menghadapi masalah tersebut, apa yang dilakukan Mbak Nafa? Keinginan Mbak Nafa itu atau harapan Mbak Nafa itu seperti apa untuk menghadapi masalah tersebut? Sih cuma diam-diam aja. Sebenarnya kalau diam-diam aja itu overthinking banget saya. Nah kepikiran. Iya, kepikiran terus. Kepikiran terus. Baru-baru kemarin juga setelah kejadian itu kan besoknya juga ada acara. Terus mereka mau minta bantu sama kita. Saya sama temanku tadi. Tapi kita nggak pergi, kita nggak bantu. Terus dia rasa kayak lain-lain gimana gitu. Nyapa kita aja nggak pernah, udah nggak pernah tegur kita aja nggak pernah. Terus sebelum itu juga dia minta bantu.
minta bantu mau ngerjain ujiannya karena dia kan dia minta bantu, sebelumnya dia minta bantu untuk bulan depannya minta bantu kemarinnya dia minta bantu untuk bulan depannya karena dia sibuk sekali karena dia masih ada urusan gitu. Berarti minta bantu di Mbak Nafa juga. Sebelumnya sih minta bantu untuk ke depan, untuk bulan depannya gini. Dia minta bantu buat wakilin ujian. Dia mau ujian tapi mau ujian tapi berpapasan dengan pas hari sibuknya itu ujian. Tapi dia tuh ngomong gini, atur memang jadwalmu, soalnya jangan sampai pas hari mau ngerjain ujianku tiba-tiba kamu cancel. Iya. Terus berapa saya bilang iya saya siap. Terus besoknya lagi dia bilang lagi gitu, dia ulang lagi. Oh, berarti perkataan yang tadi itu diulang lagi. Diulang lagi. Jadi apa yang Mbak Nafa lakukan? Nggak, cuma kayak udahlah nanti terbebani, kan masih lama juga, kan saya nggak tahu kedepannya itu gimana, kedepannya terus sibuk atau gimana. Saya kasih tahu aja kalau ada yang mau tanggung jawab buat ngerjain sih selain saya itu kayak orang itu aja. Saya sih nanti pas harinya tiba-tiba saya cancel gitu. Jadi kalau ada orang lain yang membantu silakan saja, request saja sama orang lain seperti itu ya. Terus tiba-tiba kelakuannya juga tambah kayak gitu, tidak menyapa, tegur. Biasanya kan setiap kali berpapasan tegur, dari mana mau kemana gitu. Berarti kayak memusuhi ya, memusuhi Mbak Nafa. Memusuhi. Sebenarnya sih aku sih nggak apa-apa sih Mbak. Saya sih nggak apa-apa, cuma kepikiran banget. Tapi Mbak Nafa ini orangnya kayak overthinking gitu ya, selalu apa-apa dipikirin seperti itu. Kepikiran sekali. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau mau dimusuhin begitu, tapi nggak gitu juga kan Mbak. Tapi saya sadar diri juga sih, mungkin saya egois yang awalnya nggak relate lagi sama mereka. Mungkin awalnya saya yang egois ya Mbak. Menurut saya Mbak Nafa itu tidak bisa mensugesti diri itu kalau Mbak Nafa itu Mbak Nafa sendiri itu yang egois. Sebenarnya kalau menurut saya ya, dari yang dikatakan Mbak Nafa tadi itu sebenarnya kayak sama-sama egois. Iya. Mereka juga mengambil karena itu wilayahnya ya, mereka ribut untuk mengganggu tetangga gitu loh. Jadi saya diamin aja gitu, biarin aja. Jadi seperti apa yang Mbak tadi bilangnya, tindakan saya saya diam. Awalnya sih mau tegur gitu, tapi udah terus pikir aja, kalau berpikir positif. ini Mbak, pikir positif itu lebih penting. Jadi tadi kan Mbak Nafa bilang kalau Mbak Nafa itu yang dilakukan Mbak Nafa itu, Mbak Nafa hanya berdiam diri. Jadi apakah dan berdiam diri itu bisa menyelesaikan masalah Mbak Nafa atau tidak? Dan menurut Mbak Nafa sifat yang seperti itu apakah diterima baik sama diri Mbak Nafa atau tidak? Enggak sih Mbak, soalnya saya tuh kan seperti yang saya bilang, saya tuh overthinking, sering kepikiran. Apalagi baru-baru ini juga saya dapat SMS chat dari tetangga saya tentang masalah itu yang ujian. Kayak itu inti chatnya itu kayak gini, balas jasa
bisa gitu, kayak semua yang dia lakukan itu harus mendapatkan balasan, kayak jasa-jasa yang harus dilakukan itu harus dapat respon gitu. Jadi apakah Mbak Nafa itu masih pada pilihannya ini tadi yang berdiam diri, atau apakah ada tindakan lain yang akan dilakukan? Enggak sih, enggak ada tindakan lain sih. Seperti mungkin seharusnya lebih berpikir positif dulu ya, untuk mengurangi egois juga, mengurangi ego, terus lebih bersikap dewasa. Anggap saja yang kayak gitu itu udah kayak udahlah, nggak perlu dipermasalahin lagi. Mungkin harus dari saya kayak gitu ya. Berarti itu hanya masalah-masalah kecil seperti itu ya Mbak? Iya. Jadi apakah ada rencana yang akan dilakukan untuk kedepannya itu harus seperti apa Mbak? Jadi gini Mbak, saya akan melakukan perubahan kayak gini, melakukan perubahan pada sifat saya, seperti kayak tadi, lebih bersikap dewasa, bersikap positive thinking, mengurangi overthinking juga. Nanti saya akan menghubungi Mbak kembali mungkin 2 minggu ke depan untuk lebih melakukan memantau tindakan saya gitu, untuk melihat perkembangannya bagaimana. Oh, berarti ini kayak Mbak Nafa itu berkomitmen kepada saya kalau Mbak Nafa itu akan mempraktekkan apa yang sudah direncanakan sama Mbak Nafa. Kemudian dalam jangka 2 minggu ya, dalam jangka 2 minggu itu Mbak Nafa akan menghubungi saya, perkembangannya seperti apa, seperti itu ya Mbak. Baik Mbak, semoga Mbak Nafa bisa mempraktekannya, semoga kedepannya masalah Mbak Nafa juga bisa terselesaikan. Jadi apakah ada yang mau disampaikan lagi Mbak, atau mau diceritakan lagi, apakah masih ada? Untuk saat ini cuma itu saja Mbak. Oke, baik, kalau begitu saya tunggu kabar baiknya ya Mbak. Semoga bisa dipraktekkan dengan baik. Baik Mbak, saya mohon maaf Mbak karena saya ada kesibukan yang lain. Mungkin saya akhir saja pertemuan ini sampai di sini dulu ya Mbak. Terima kasih Mbak atas waktunya.